Selamat datang di channel Imagination. Buat pertama kalinya, kali ini kita bakal bahas di channel ini cerita-cerita horor, kisah nyata tentang beberapa narasumber yang akan kita datangkan sekarang. Dan kali ini gua bakal mendatangkan narasumber, yaitu temen gue sendiri, Mas Rudi. Come on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Rudi ini guys punya beberapa pengalaman horor dan kisah nyata yang menyeramkan guys. Oke, Mas Rudi nih, Ya bang. dari yang gue tahu, lu katanya punya banyak beberapa pengalaman nih. Ya pengalaman mistis ya alhamdulillah ada ya. Kemungkinan ya tidak semua untuk dibahas, mungkin salah satunya dari itu harus yang kita bahas. Karena ini masalah penglaris usaha ya. Oh. Jadi kan dulu ada tempat sebuah warung ya, kita nggak bisa sebutin namanya, mohon maaf. Iya. Takutnya kita sebutin namanya, takutnya orang-orang punya penilaian gimana gitu. Oh. Disclaimer. Jadi kan saya dulu ini apa namanya, pengusaha, bisa disebut pengusaha atau pedagang. Oh. Jadi kan dulu saya ya salah satu penjual makanan. Saya kan di situ ada tempat apa namanya, ruko kosong. Jadi di situ ada ruko kosong, saya kontrak. Di situ juga ya dulu bekas apa namanya, ruko yang sama lah, satu bidang usaha dengan saya. Ya setelah di situ kan saya kontrak. Saya sebelum kontrak itu malamnya mimpi gini. Saya dibawa di padang pasir sangat begitu jauh. Tapi situ saya tidak melihat bangunan salah satu pun. Tapi saya melihat ada satu masjid, tapi jauh sekali. Saya semakin jauh, semakin jalan menghadapi masjid itu. Nah, setelah jauh jalan, saya masuk ke dalam masjid itu. Masuk, assalamualaikum, gitu kan, dalam masjid. Tapi saya dari luar masjid sampai lihat ke dalam itu tidak ada orang satupun. Pas saya udah masuk ke dalam masjid, itu semua almarhum yang saudara saya atau leluhur saya dulu pada kumpul dalam semua. Ya, seperti itu. Jadi itu di situ adalah salah satu yang kemungkinan bisa disebut kakek atau buyut ya. Oh, ya. Jadi gini, kan buyut saya asli dari Jawa. Oh. Dia bilang bahasa Jawa gini, kalau bisa jangan dikontak di situ. Di situ tempat kotor. Nah, sebut itu kan saya bahan pertanyaan ya, kotor itu dalam artian apa? Nah, yang kotor itu dalam artian saya masih belum paham di situ. Kata kakek buyut saya gini, ya udah ntar kamu juga tahu, kamu juga paham setelah kontrak tempat atau ruko tersebut. Ya. Nah, setelah itu saya kebangunlah subuh. Nah, setelah jam subuh saya sholat subuh, ke pasar, belanjalah yang tadi saya usaha itu kan. Saya belanja, saya ya bikin atau adonan segala macam. Saya lah ngontrak di tempat rokok itu tersebut. Nah, tempat rokok itu tersebut saya kedatangan kakek-kakek tua asli dengan begitu gagahnya itu kakek-kakek. Saya juga tidak masuk di akal ya, kakek-kakek kok bisa gagah gitu. Dia bilang gini, "Dek, kalau mau buka usaha, tolong lihat dulu di dalam kios atau dalam warung itu ada apa." Setelah itu saya bilang ke orang tua saya, "Pak, saya ketemu Pak kakek tua, suruh lihat di dalam kios itu ada apanya." Kan? Nah, bapak saya langsung cek ke kios itu kan. Nah, kios itu banyak dalam artian itu banyak yang pemakainya gitu. Seperti kayak ya kapal jin, botol-botol sedih gini, tulisan saya nggak tahu dah tulisan apa itu. Nah, setelah itu jualan di situ, ya kemungkinan setelah jualan di situ, itu aromanya di dalam kios itu benar-benar tidak bisa disebut dengan kata-kata kemungkinan ya. Jadi ada bau, ya tahu sendiri hal-hal negatif kayak gimana sih, Nggak mengenakan ya, tidak mengenakan. Nah, setelah itu saya habis sholat asar. Saya kenapa pengen duduk di tempat yang berbeda. Kan saya biasa duduk di atas meja, bukan di atas meja ya, bangku. Nah, saya pengen duduk di bawah, saya ngegelar tikar.
kenapa saya itu mata pengen tertuju ke belah kiri terus. Nah, saya tertuju ke belah kiri terus, kenapa gitu ya? Dengan sekian lama saya melihat ke belah kiri, lihat saya kaget. Ada sosok makhluk kecil hitam, bisa disebut ya giginya itu, abang tahu pisang tanduk bang? Pisang tanduk. Ya bisa, itu giginya kayak gitu bang, segede gitu. Nah makanya saya juga terheran-heran kaget, saya di situ bengong kan, astagfirullah kata saya gitu kan. Nah setelah itu setelah lihat itu saya bilang ke orang tua, Pak saya melihat ini nih kan. Orang tua saya paham, oh ya gitu. Nah setelah itu saya pulang lah, singkat cerita saya pulang sholat maghrib, orang tua saya yang jaga di situ. Nah orang tua saya setelah sholat maghrib di situ lihat ke, tau nggak di atas apa namanya, di atas ini yang kayak gini nih, kayak gini kan, itu plafon, ada plafon kan, ada yang mau masuk ke dalam itunya. Nah bapak saya melihat seperti asap naik ke atas itu. Nah bapak saya penasaran kan, dilihat ke atasnya, ternyata ada botol kuningan. Dalam botol kuningan dalam artian itu nggak tahu isinya apa, ada tingginya segini, warna kuning, besarnya segini lah. Diambil. Nah setelah diambil itu sebenarnya belum diambil, nungguin saya datang dulu, dan bapak saya juga memastikan itu dalam isinya apa. Saya datang, saya ditelepon kan sama orang tua saya, bapak yang bisa ditelepon. Saya melihat, oh seperti itu, diambil sama bapak saya. Dengan singkat cerita, tempat usaha saya tutup dulu, ditutup. Habis ditutup, saya pulang. Nah, dibakarlah tempat itu, dibakar itu di dalamnya kayak seperti oli bekas. Ya itu kalau misalnya menurut saya itu makanan yang saya lihat tadi, yang disebut yang giginya yang tadi bertaring tadi. Ya bertaring itu sebenarnya itu saya juga tadinya tidak tahu apa-apa kan. Kemungkinan yang tadi itu kiosnya bekas orang yang terlebih dahulu. Nah makanya saya mimpi kayak gitu, suruh dilihatin, dicek itu gimana. Tempat itu nggak bersih, nggak bagus untuk buat usaha. Nah makanya saya penasaran, namanya orang penasaran, gimana sih kalau misalnya belum kita mencoba. Nah setelah kita mencoba, saya udah tahu kayak gitu. Nah singkat cerita, dibakarlah si tempat itu katanya kalau bisa disebut itu makanan. Nah si makanan itu tadi, nah dibakar sama saya sama bapak saya. Itu abang tahu nggak logikanya api kayak gimana warnanya? Merah kemungkinan nih biru. Nah itu beda apinya, merah, biru, ungu sama hijau. Nah di situ ada satu orang anak kecil. Kemungkinan anak kecil kan bisa peka ya dalam hal mistisnya gitu. Saya sama bapak saya ngebakar di situ kan, ngebakar, anak kecil itu bilang, Pak, bapak itu mukanya kayak genderuwo. Nah itu tinggi besar. Sedangkan saya bilang, itu di mana ada genderuwo kan? Itu Pak, si bapak kayak genderuwo. Nah saya juga merasakan seperti itu. Nah saya merasakan seperti itu. Itu tiba-tiba angin. Logika angin kalau misalnya kita angin di ruangan terbuka itu nggak mungkin dari atas. Mungkin dari pinggir-pinggir bang. Nah, pasti dari pinggir kan, karena kiri pasti miring. Harus dari atas bang. Harusnya. Jadi itu di posisi dibakar, api ke atas, itu angin datang ke bawah semua, dari atas ke bawah. Nah, itu dari saya merasakan itu hal-hal negatif benar-benar kencang bang di situ. Di situ yang saya rasakan yang mungkin auranya berbeda. Jadi dari atas itu saya melihat ada sosok yang salah satu yang tadi saya lihat datang ke situ. Nah, setelah datang situ saya nggak tahu apa-apa. Nah kemungkinan saya masuk ke dalam rumah. Itu setelah saya masuk ke dalam rumah, saya seperti orang miskin begitu. Kemungkinan besar yang miskin saya itu kakek-kakek yang dalam mimpi saya, dan ketemu mama saya. Yang sebelumnya tadi. Ya, bilang ini, Le, tolong ambil garam, tapi bukan garam halus, garam yang gede-gede dong bang. Balok-balok. Ya, balok-balok saya ambil. Tidak banyak sih, paling segenggam ya. Tolong bacain Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, sama Anas. Bukan Anas, sebabnya 25 sadat. Saya baca 3 kali di situ bang. Nah setelah saya bacain, katanya suruh lempar ke bakaran itu. Saya lempar ke bakaran itu bang. Otomatis kalau misalnya garam ya namanya dibakar, mungkin nggak bakar kayak petasan bang suaranya. Itu kayak petasan yang kumbang api yang ditembak atas bang. Itu
custek Meledak. iya meledak itu bang, meledak. Nah setelah meledak itu bapak saya langsung panas dingin bang di situ. Kan soalnya yang nyalain apinya kan bapak saya panas dingin, saya masuk kenapa panas dingin, kata saya wah ini tidak ada yang beres nih. Saya keluar lagi, api masih gede, saya ingin mati dulu bang itu api, karena saya nggak berani bang matiin itu api sendiri. Kata saya biar mati sendiri aja tuh api kan. Nah setelah api ya namanya kita berbakti orang tua ya bang, lihat bapak sakit kayak gitu saya urusin, saya kerikin lah bahasa Sunda, kerikin ya pasti ya, saya kerikin, saya urutin gitu, saya cerita, saya urutin, saya tidur bang. Nah di dalam mimpi itu saya mimpi bang gini, mimpi itu si sosok itu datang bang, bilang ya datang mimpi saya, dia bilang gini, lu jangan ikut campur urusan gua, lu jadi penghalang rezeki gua. Nah saya sedangkan penghalang rezekinya dari mana bang? Saya tidak tahu dia beli kayak gitu gimana, nggak tahu. Karena mungkin dia ngalangin rezekinya bisa dibilang saya udah tahu seluruhnya yang dipemakaiin semua di dalam ruko itu bang. Nah setelah itu saya mimpi tadi itu katanya, gua tanya dong bang, gua nggak ganggu urusan lu kayak gimana gitu kan? Kalau misalnya gua ganggu urusan lu, gua kemungkinan dari kemarin gua udah ganggu. Waktu si istri yang ngisi ruko itu masih ada, ya kan? Sekarang udah nggak ada, masih gue yang ganggu bang. Nah, pas itu gue mimpi itu, dia bilang gini, lu mau berantem sama gue? Nah kok berantem? Saya nggak bisa apa-apa, saya gitu kan. Saya nggak bisa apa-apa. Ya kemungkinan dia ya namanya hal kayak gituan ya. Ya udahlah, saya percaya sama Gusti Allah. Saya percaya sama Yang Maha Kuasa gitu bang. Ya namanya kita ya orang muslim ya bang, ya kita percaya hal-hal positif aja bang. Saya percaya di situ. Nah saya bangun bang paginya, nah saya buka lagi bang paginya di situ bang, di dalam sumur bang. Itu kan sumur tertutup bang, tutup. Itu nggak tahu dari mana bang, itu kayak ada yang lempar batu gede banget bang, joget sampai saya kaget bang, astagfirullahaladzim. Di situ bang pertama kalinya saya jualan nggak dapat duit sampai rakun bang. Buka dari jam 11 siang sampai asar saya nggak dapat duit 1 perak pun bang. Setelah saya mimpi itu malam, katanya saya udah matiin rezeki. Saya matiin rezeki dari mana? Sedangkan dia yang matiin rezeki saya bang. Yang biasanya itu tiap hari ada aja ya pembeli. Alhamdulillah ya kecilnya adalah gitu. Ada aja. Setelah itu saya sampai 11 siang buka sampai saya asar saya nggak dapat duit sama sekali. Saya singkat cerita, saya tinggalin lah bang, saya biar bapak saya jagain tempat satu lagi, bapak saya jaga di situ. Nah setelah itu kan saya sholat maghrib bang, saya di rumah dari ruko itu entah apa ya bang, itu kayak yang nyata atau tidak nyata, tapi jelas bang, bilangin kamu nggak usah takut, nah, gitu. Kamu nggak salah, kamu nggak matiin rezeki kamu, yang ada dia matiin rezeki kamu. Ada yang bilang kayak gitu. Ya saya emang nggak takut bang, namanya rezeki mah yang Maha Kuasa yang ngatur bang, rezeki maut semua yang Maha Kuasa yang ngatur kan. Nah singkat cerita saya ke situ lagi bang. Alhamdulillah bang, saya setelah sholat subuh itu sholat maghrib saya gedeng itu alhamdulillah bang, langsung rame bang jualan bang. Yang tadinya dari jam 11 sampai asar gak dapet duit, setelah itu saya dapat alhamdulillah namanya jualan habis bang. Singkat cerita itu habis. Nah pas itu saya malamnya tidur lagi bang, saya ngimpi lagi itu lagi bang, gendero yang tadi. Iya saya ngimpi itu lagi bang, kamu benar-benar mati bang, udah campur urusan gua. Saya marah dong bang. Nah, saya marah, lu nggak takut gua malu gitu bang, lu hanya jin yang diciptakan untuk mengganggu manusia. Manusia derajatnya lebih tinggi daripada jin, kata saya gitu kan. Saya habis itu bang nggak tahu bang, namanya saya nggak punya ilmu apa-apa bang, yang mohon maaf ya, nggak punya ilmu apa-apa. Saya sedangkan ngaji juga ya, tahu sendiri bang lah. Gitu. Saya di situ berantem sama sosok itu bang. Saya berantem, benar-benar heboh tuh bang, berantem itu sampai saya di dalam mimpi saya sampai keluar darah, dia sampai kayak gimana gitu kan. Saya bangun, badan saya bang asli kayak habis dibanding-bandingin bang, pada copot semua sakit. Nah pas saya bangun, astagfirullah, saya beneran nggak lama aja subuh bang, nanti saya mandi aja subuh. Kata saya mikirin ada apaan, ngimpiin selama 2 hari berturut-turut ngimpi ini gitu, kata saya kan.
Nah, setelah itu saya pagi lagi kan, pagi beres-beres lagi, jualan lagi bang, jualan alhamdulillah di situ bang. Ya tadinya tadi setiap hari berikutnya sepi, sekarang alhamdulillah dapat pengarisan. Ya alhamdulillah ada gitu kan. Nah, singkat cerita saya gitu kan, sholat maghrib lagi, sholat maghrib, sholat isya, saya malam tidur bang, tidur mimpi lagi itu bang. Di dalam itunya bang, di dalam mimpi saya, yang itu datang lagi bang, 3 kali berturut-turut. Si genderuwo yang tadi Iya, iya. Itu langsung dia bilang gini bang, saya ampun lawan kamu, saya nggak kuat lawan keluarga kamu. Gitu. Kamu emang punya ilmu apa? Katanya gitu kan. Saya nggak punya ilmu apa-apa, saya hanya percaya sama yang Maha Kuasa, kata saya gitu. Namanya kalau orang manusia yakin dengan baca Bismillah pun, mungkinan ya bang namanya kuasa Tuhan, ya bisa dijabah lah ibarat kata gitu. Pas itu saya pas itu si dalam mimpi itu yang si Juri yang si Bedo itu bilang ampun bang, saya udah nggak mau ganggu urusan kamu lagi, saya mau pulang ke yang dulunya bang, yang pakainya break yang sebelumnya. Nah terus itu dia pulang bang. Nah saya jualan alhamdulillah bang, itu dalam 2 hari alhamdulillah laku gitu kan. Nah setelah 2 hari itu berikutnya saya mimpi bang. Mimpinya beda lagi, bukan yang gitu. Oh beda lagi. Mimpinya yang di dalam sumur bang, yang tadi saya cerita yang ada batu itu. Ternyata itu yang di dalam sumurnya, kenapa bang? Sebutnya jinnya jin kupret bang. Jin kupret. Kemungkinan saya mikir gitu, oh jin kupret, oh kemungkinan jin kupret kan saya baru tahu bang itu kan jin kupret. Jin kupret itu bilang gini, saya ngeganggu kamu, saya nggak tahu apa-apa, bilang ke saya gitu. Kamu kalau misalnya nggak ngeganggu ngapain dalam sumur situ, kata saya gitu kan bang. Iya saya mau pindah pulang ke rumahnya. Pulanglah ke rumahnya bang. Nah setelah pulang ke rumahnya, saya ya kemungkinan saya tidak meneruskan bang usaha di situ karena saya juga banyak lah yang nanya-nanya. Ada salah satu guru ngaji saya juga yang bilang gini, udah nggak usah diterusin, ini nggak bakal benar. Karena kenapa? Ini tempat usaha, rezekinya udah dibawa yang punya. Nah itu di sini rezekinya udah habis. Yang namanya surga saya sebut ibarat kata saya jualan sepatu kan, guru ngaji juga adalah orang tua kita bang. Iya. Ya saya nurut lah. Guru ngaji saya juga bilang sama orang tua, ya udah nggak usah diterusin. Dari situ saya nggak terusin lagi bang. Dan mungkin segitu aja bang cerita dari saya. Oke boleh sambil santai aja ya mas. Santai. Minum aja dulu. Biar rokok boleh bang. Rokok boleh. Santai aja. Ini channel kita mah bebas lah kasar ya. Ya bang, jadi itu juga gimana ya bisa disebut itu nyata bang, nyata gitu, menasib dengan nyata. Ya oke guys, mungkin cukup segini aja buat episode pertama di channel ini. Mungkin dari Mas Rudi ada kata-kata buat terakhir nih penutupan. Ya kemungkinan kalau misalnya namanya orang manusia hidup itu kita berjalan dengan hati kita sendiri. Kita sebagaimana namanya manusia ya, kita itu dipatutkan oleh Yang Maha Kuasa, kita harus beribadah ke beliau. Kita namanya Yang Maha Kuasa, mau rezeki, jodoh segala macam kita harus meminta kepada dia, jangan meminta dari hal-hal menyimpang seperti itu. Karena apa? Risikonya begitu besar. Jadi resikonya bukan hanya ke yang itunya saja, resikonya buat diri sendiri. Pertama diri sendiri, kedua ke anak, ketiga kemungkinan anak cucu kita akan kena imbasnya. Itu ya seperti itu aja mungkin. Oke guys, cukup segitu aja. Minggu depan kita bakal balik lagi dengan cerita horor yang epic dari narasumber-narasumber lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.